Ternyata hubungan intim layaknya suami istri banyak tertulis dalam catatan-catatan kuno peninggalan leluhur Jawa. Pada masa sastra Jawa baru abad ke-18 hingga abad ke-19, banyak pujangga Jawa menulis serat yang bermuatan seks. Sebagian besar berisi ujaran dalam persenggamaan. Ada pula kisah-kisah tentang penyimpangan seks. Teks pertama adalah Babat Tanah Jawi yang memuat banyak kisah asmara dahana atau api asmara di kalangan para raja dan bangsawan. Dalam babat ini perebutan wanita antara para raja adalah hal yang umum. Semisal Sultan Amangkurat Mataram merebut Ratu Malang, istri Ki Dalem, yang berujung pada kematian Ki Dalem. Amangkurat juga pernah menyukai Rara Hoji, anak Ki Mangunjaya dari Surabaya yang masih kecil. Rara Hoji ketika sudah dewasa juga dijadikan rebutan oleh Adipati Anom, putra Amangkurat. Perebutan wanita kala itu merupakan hal umum dalam relasi antar kerajaan bahkan antar keluarga dan saudara yang berakhir pada pembunuhan-pembunuhan. Kisah persenggamaan antara Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan juga muncul dalam babat ini. Hal-hal semacam itu merupakan asmara dahana, api asmara, perselingkuhan, percintaan, dan lain sebagainya yang menyelimuti para bangsawan saat itu. Teks kedua adalah Serat Centini yang ditulis pada sekitar tahun 1814 sampai dengan 1823. Serat yang diprakarsai oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amengkunagara III yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono V ini sebenarnya merupakan sebuah ensiklopedia Jawa. Seks hanyalah salah satu bagian di dalamnya. Di situ diceritakan Syekh Amonggraga dan Ken Tambang Raras dalam melakukan persetubuhan, tidak langsung menikah, langsung copot-copot baju, langsung berhubungan intim, akan tetapi menunggu 40 hari baru melakukan persetubuhan, seperti yang tertulis dalam Serat Centini Kamajaya Jilid 6. Dalam serat itu, diceritakan pula penyimpangan seks berupa persenggamaan dengan kuda yang disebut sebagai bentuk pengobatan. Dalam Centini Kamajaya Jilid 10 dikisahkan bahwa Ki Kulawirya mendapat mimpi untuk menyembuhkan Nuripin yang terkena penyakit Raja Singa harus bersenggama dengan seekor kuda. Sementara dalam Centini Jilid 9 pupuh 568 sampai dengan 583 diceritakan tentang perilaku seks di luar nikah. Kisah itu dilakukan oleh tokoh bernama Banem. Perempuan perawan itu mendatangi Jayenggraga, tamu laki-laki di rumahnya, untuk diajari berhubungan seks. Serat Centini juga berisi bagaimana cara bersenggama agar dapat menghasilkan anak laki-laki dan perempuan. Di dalam Centini juga terdapat teks tentang seks bernama Saresmi. Namun, Saresmi ditulis kembali menjadi satu teks tersendiri oleh beberapa pujangga. Saresmi berisi perintah dan larangan, tata cara hingga anjuran waktu dalam bersenggama. Teks ketiga adalah Narasawan yang ditulis pada tahun 1930-an. Nara atau Noro berarti laki-laki, Sawan berarti kesurupan karena hal gaib. Teks ini menceritakan persetubuhan manusia dengan hewan dan makhluk halus. Ada 10 hewan yang disebut dalam teks ini, yaitu lembu estri, mesa kapal, menda gembel estri, menjangan, menda jawi, maisa bule, lembu pohan, wawa estri, rangutan, munyuk gerang. Sementara makhluk halus yang disebutkan ada 3, yaitu Ganderwo, Perisari, dan Kuldiwadon. Narasawan mirip dengan teks Cekruk Truno, dongeng yang berkisah tentang seorang pemuda pengangguran yang ingin menjadi ledek saudagar, hingga menjadi hakim namun tidak pernah melakukan usaha apapun. Selain bersenggama dengan hewan, ada pula teks yang menyebut tentang penyimpangan seks, semisal Serat Trilaksita. 5 penyimpangan yang disebutkan dalam Trilaksita tersebut adalah ngoyak-oyak terus ijo, atau menyukai anak wanita yang masih belum bersuami, ngerusak pagar ayu, atau menyukai istri dari saudara sendiri atau tetangga,
anggege mongso, atau menyukai anak yang belum menginjak akil balik. Meksa saresmi, atau memaksa berhubungan badan atau memperkosa. Dan anjen jamah, atau orang yang senang bersenggama tanpa memandang situasi. Pembahasan seks juga dimuat dalam Kawruh Sanggama, yang merupakan ajian asmaragama yang didapat Batara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya mendapat 4 putra yang berwatak tidak baik, Batara Guru lalu mencari ajian asmaragama, hingga kemudian berputrakan Sang Hyang Wisnu. Kawruh Sanggama menjelaskan bagaimana cara agar mendapat anak yang baik, memuaskan wanita, tata cara bersenggama, hingga halangan-halangan dalam bersenggama. Terdapat pula catur berata untuk aji asmaragama. Catur berata merupakan 4 hal yang harus dilakukan suami kepada istri dalam hubungan senggama. Yang pertama adalah lilo, atau menuruti permintaan istri. Yang kedua adalah nerimo, atau menerima atas pelayanan yang disiapkan istri. Yang ketiga adalah teman, atau menepati janji. Dan yang keempat adalah sabar, atau tidak senang marah, dan selalu memberi maaf atas kesalahan istri. Selain Babat Tanah Jawi, Centini, dan Narasawan, masih banyak kisah-kisah lain yang sebagian juga disadur dari serat-serat itu. Teks-teks itu kebanyakan tersimpan di perpustakaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta, serta koleksi pribadi perpustakaan swasta atau yayasan. Itulah sekelumit pembahasan tentang ternyata banyak teks-teks Jawa yang menceritakan tentang perilaku seks. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.